Kita mengambil yang benar-benar unik aja dari data tersebut. Nah, di sini ditanya, lakukan pengambilan data produk yang ini secara berurutan berdasarkan nama produk. Berarti nanti ntar dia akan sort by nama produknya itu seperti apa. Caranya gampangnya gimana? Biasanya aku langsung kayak unik sini. Nanti tinggal masukin short aja. Terus kita masukin array-nya. Tutup. Ya, itu langsung tutup. Nah, tada. Nah, kalau misalnya Anda memperhatikan, oke, di sesi kali ini kita akan masuk pembelajaran baru lagi di Excel, yaitu satu function baru setiap harinya, di setiap hari Senin, dan teman-teman akan mempelajari satu function yaitu unique. Ya. Gunanya unique buat apa sih? Contoh, misalkan kita ada kumpulan array gitu ya, data yang berisikan nama-nama gitu ya. Biasanya ada potensi duplikasi dalam penulisan namanya. Misalkan ada namanya Eko, terus ada Eko lagi nih. Nah, sebenarnya yang mau dipakai tuh kan sebenarnya satu Eko doang. Sebenarnya munculnya dua itu sebenarnya cuma satu orang doang nih yang dideterminasi, sehingga kita harus menghilangkan satu Eko yang satunya gitu ya, biar data yang kita masukkan nama-nama itu benar-benar unik gitu ya. Nah, ini akan dilakukan di dalam function ini. Kalau misalkan teman-teman yang aktif menggunakan SQL, contohnya misalkan itu menggunakan function distinct. Jadi kita akan ngambil yang unik aja di dalam satu kolom tersebut seperti itu. Ini akan kita gunakan di dalam Excel gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Nanti kita akan lebih banyak exercising gitu. So teman-teman bisa persiapkan Excelnya teman-teman. Ikuti apa yang ada di video. Kalau misalkan ada pertanyaan dalam pembelajaran kali ini, boleh drop komen di bawah. Yuk kita cek. Oke, ini adalah week 55, yaitu satu function satu hari. Nah, di sisi kali ini kita akan coba masuk metode dulu, yaitu kita akan mempelajari unique, ya, yaitu merupakan menghilangkan duplikasi data dan hanya menampilkan nilai yang unik dan berbeda dari sebuah range data itu sendiri. Yang tadi aku contohin di awal, kayak misalkan ada kumpulan nama, terus ada Eko muncul 2 kali. Nah, kita mau delete nih si Eko yang pertama, yang munculnya lebih dari 1. Nah, itu yang akan dilakukan. Ini seperti kayak teman-teman membuat tamu undangan pernikahan, let's say seperti itu, dan teman-teman kan nggak mau muncul nama orang itu muncul 2 kali, karena kalau misalkan muncul 2 kali, kita akan booking 2 nama gitu, padahal itu 1 nama saja yang tercantum, seperti itu. Nah, secara formula, unique itu dituliskan seperti ini, cara gampangnya banget. Ini teman-teman masukin function unique-nya, terus masukin array-nya yang mau di-select untuk di-extract nilainya, terus by call-nya, apakah dia by baris atau by column. Nah, kalau misalkan by column, teman-teman ketikkan true, tapi kalau besokan baris itu ketikkan false. Dan apa yang mau diambil? Apakah yang unik cuma muncul sekali aja, ataupun kita mau ngambil yang dari kumpulan data benar-benar yang unik. Contohnya gini, misalkan Eko, Budi, Jati gitu ya. Nah, kalau misalkan exactly once, berarti nanti yang muncul itu cuma Budi dan Jati. Eko nggak muncul, karena Eko kan munculnya 2 kali. Tapi kalau kita nulisnya false, berarti nanti muncul 3. Eko, Budi, dan Jati. Seperti itu. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Dan ini contoh example-nya, misalkan kita punya kumpulan nama, Timothy, Andara, Surya. Gitu ya. Nah, misalkan kita mau ngambil yang unik aja. Nah, teman-teman bisa langsung tulis rumusnya gini. Unik, ambil C18 sampai F18 di sini, ya, array-nya. Dan karena ini kebetulan adalah dipisahkan oleh kolom, berarti kita di by call-nya kita tulis true, karena nanti ini kan based on column kan. Kemudian kita ambilnya false agar semuanya yang unik. Jadi nanti ntar yang muncul Timothy, Andara, sama Surya. Seperti itu. Nah, di task kali ini, kita akan coba pengambilan list produk yang unik secara berurutan. Kemudian kita akan mengambil customer yang pembeliannya hanya sekali saja dalam sebulan. Mari kita coba cek use case-nya. Di task pertama, kita ada dataset nih seperti ini, teman-teman, gitu ya. Datasetnya kita perlu menjawab dari datanya ini udah kejawab ya, tapi kita coba jawab ini datanya. Gimana caranya kita mengambil yang benar-benar unik aja dari data tersebut. Nah, di sini ditanya, lakukan pengambilan data produk yang ini secara berurutan berdasarkan nama produk. Berarti nanti ntar dia akan sort by nama produknya itu seperti apa. Caranya gampangnya gimana? Biasanya aku langsung kayak unique sini. Nanti tinggal masukin short aja. Terus kita masukin array-nya. Tutup. Ya, itu langsung tutup. Nah, tada. Nah, kalau misalnya Anda memperhatikan,
Baju Adidas ya, baju Adidas terpilih, terus celana Levi's karena dia hurufnya C, terus jaket Puma, sepatu Nike, tas Gucci. Nah gini kan, nah jaket Puma kan sebenarnya munculnya 2 kali, 3 kali nih bahkan di sini, tapi yang diambil cuma 1 aja karena yang benar-benar unik dari ketiga data tersebut, dan dia di short by name dari produk seperti itu. Nah ini kalau misalkan use case-nya teman-teman ada beberapa informasi ya. Kalau tadi kan dicontoh di sampel ini cuma 1 baris kolom atau baris aja gitu ya. Tapi kita kalau misalkan ada banyak baris kayak gini dan kolom, itu kita juga bisa lakukan yang sama. Tinggal kita select array-nya. Nah, gunanya sort ini adalah untuk mengesortir agar sesuai urutan yang kita perlukan. Kemudian kalau misalkan kaitannya sama task 2, itu kita akan coba bagaimana mengetahui customer dengan pembelian sekali saja dalam periode 1 bulan. Jadi kita akan cari namanya nih. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kacamata, tadi udah kejawab ya, Satria. Nah, kita lihat ya, Eko udah beli 2 kali, tapi barangnya berbeda. Tas Gucci sama jaket Puma. Christy itu juga udah muncul 2 kali. Penny udah muncul 2 kali juga. Yang sebenarnya yang customer yang belinya cuma sekali dalam 1 bulan itu adalah Satria. Nah, caranya gimana sih buat dapetin nama Satrianya ini? Sebenarnya teman-teman cara gampang itu cukup tetap unik gitu ya, unik. Terus kita ambil array-nya di sini, terus kita based on baris kan, berarti di sini kita ambil false gitu ya. Terus ambil itu kita ambil exactly once aja, langsung kita tentukan di sini. Nah, dia langsung muncul Satria yang hanya cuma sekali kemunculan. Seperti ini. Ini yang berguna buat teman-teman yang mau select ke misalkan use case-nya ya. Misalkan kita ada kumpulan data set, terus kita mau memisahkan data yang customer itu yang benar-benar belinya baru sekali aja dalam 1 periode data. Nah, itu kita bisa lakukan ini. Jadi kita bisa kasih kayak promotion atau apapun untuk retention dia untuk tetap on track untuk menggunakan layanan yang kita berikan seperti itu. Oke, itu dulu untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, semoga apa yang aku bagikan bermanfaat buat teman-teman untuk belajar function unik ya. Kalau misalkan ada pertanyaan dari sesi kali ini, boleh drop komen di bawah. Kalau misalkan ada feedback, Kak, boleh nggak bahas function ini gitu ya? Boleh juga drop komen di bawah ya, untuk kita bahas terkait function yang mau teman-teman mau pelajari gitu ya. Kalau misalkan video ini cukup menarik, jangan lupa like dan subscribe, dan bisa share juga ke teman-teman ya. Teman-teman, kalau misalkan ada ilmu ini bisa dibagikan ke yang lain seperti itu. Dan sekian dari aku untuk sesi kali ini. Tetap stay tune, setiap hari Senin kita akan selalu update terkait materi Excel. So, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. See ya.